Halo, guys. Hai, Siapa guys. nih? Namanya Orey, Alright, bukan ya. KW. Nah. Orey, Orey. Om Rory, my dear Rusji, Ah, Rusji, Rusji. Rusj. Nah, Om Ori ini kesibukannya banyak banget. Terus tiba-tiba tahun ini beliau menerbitkan kumpulan cerpennya yang ditulis sejak tahun 2012, betul Om? Sampai 2024. Judulnya Apa Yang Tak Kau Dengar Dari Kota. Apa maksudnya nih Om? Apa yang tak kau dengar dari kota? Memang apa yang tidak ku dengar dari kota? Ini salah satu judul cerpen di dalamnya sebenarnya ini. Oke. Salah satu judul cerpen di dalamnya aku angkat jadi judul besarnya. Hmm. Karena ini cerita tentang di cerpen yang ini ya, cerita tentang seorang perantau yang pulang menjenguk kampung dan orang di kampung menganggap merantau itu mudah itu segala macam dan dia ingin ikut ke kota merantau tapi ya dia nggak tahu apa yang sebenarnya dia nggak mengerti ada hal yang tidak dia dengar dari kota dibawa perantau pulang. Oh ya. Misalnya tentang kesakitan, tentang susah di rantau itu nggak mereka dengar dari kota. Jadi mereka nggak tahu apa yang akan mereka temui. Karena kebanyakan perantau Minang itu gini Mbak Ica, mereka pulang pasti membawa kebahagiaan, membawa enaknya hidup di kota. Karena hal-hal yang buruk itu dianggap aib lah kalau untuk perantau pulang. Gitu. Okay. Kecuali pulang kosong. Apa itu pulang kosong? Pulang kosong itu orang pulang miskin, merantau dia pulang miskin gitu. Pulang miskin. Menggarap tanah pusaka, menjual warisan, menjual itu banyak tuh. Yang pulang miskin namanya, pulang kosong namanya istilahnya. Jadi apakah Om Ori menganggap satu cerpen itu cukup mewakili keseluruhan? Mewakili seluruh isinya, ya. Karena ini banyak cerita tentang kehidupan di rantau, kehidupan sosial masyarakat urban, yang ya mungkin cerita-cerita ini tidak sampai ke desa, ke kampung-kampung tidak sampai. Nah, itu kebanyakan ceritanya 21 cerita ini ada beberapa yang mengangkat isu itu. Jadi sebenarnya tujuan dari penulisan buku ini, penulisan cerpen ini adalah untuk memberitahu orang-orang yang belum pernah merantau. Apakah gitu maksudnya Om Ori? Boleh begitu, boleh. Boleh, terserah Cuma kamu sebenarnya aja. lebih membahas masalah kehidupan sosial urban kebanyakan. Kehidupan sosial kota ya, tapi bukan kota besar seperti Jakarta. Ya kota Padang lah, kota kecil, kota yang sok-sok urban gitu. Sok urban padahal mah gini-gini aja. Ya padahal mah gini-gini aja. Di atas kampung lah sedikit gitu. Kebetulan ada mall. Kebetulan ada mall dan usianya pun baru beberapa bulan. Itu pun belum terlalu lama. Itu pun udah mau tutup kan beberapa. Oke. Om, ini aku melihat pembukaannya pengantar penulis nih guys. Ini udah bagus banget. Aku nggak ngerti ya, padahal 2 halaman aja kayaknya nggak sampai ini. Oh sampai sih 2 halaman ternyata. Ya, kenapa Om Ori bisa menulis kata pengantar seperti ini? Ini memang barusan banget ditulis di tahun ini sesuai dengan yang tercetak di sini atau pura-pura aja gitu? Ini ditulis 2 bulan yang lalu kayaknya. 2 bulan yang lalu. Saya kalau sedang merenung-merenung itu memang serius nulis kadang-kadang. Ya kadang-kadang nggak tahu. Aku baca lagi, bagus ini gitu. Memuji diri Tapi sendiri. lebih sering kalau aku selama nulis biasanya lebih ke itu, kalau udah lama nulis, udah patahin ke sini aja lah, bikin humor aja lah, bikin ini aja lah. Itu selalu yang menghambat saya untuk menulis selama ini. Dan kebanyakan ini ada beberapa draft ini yang memang saya edit lagi. Draft tahun 2013 misalnya saya edit ulang lagi. Udah lari arahnya sebenarnya dari awal saya membuat cerpen ini. Iya. Lari tujuannya gitu. Apa bedanya before dan after-nya ini apa, Om Ori? Sebelum dan setelah diedit gitu. Apa yang berubah dari itu? Bahasa satirnya lebih itu. Bahasa satirnya. Lebih Karena, matang. Ya dulu waktu 2012 saya masih kuliah kan. Saya masih menggebu-gebu masalah kesakitan seorang anak kos, kesakitan mahasiswa tingkat akhir yang alhamdulillah kuliah 7 tahun enggak tamat-tamat gitu kan. Ya itu awalnya. Curhat. Ya akhirnya saya edit sekarang. Dan sekarang alhamdulillah saya udah berdamai dengan hal seperti itu. Oh ternyata di sini dulu permasalahannya, ternyata di sini permasalahan. Itu yang saya edit ulang. Jadi beberapa cerpen di sini adalah hasil endapan itu yang sudah bertahun-tahun sehingga ya itu diproses ulang. Udah hampir jadi manuskrip berarti ya? Iya.
menghasilkan produk yang baru, manuskrip sebenarnya. Manuskrip kan 50 tahun usianya. Ya, sebentar lagi masuk bukunya ini ke Museum Aditya Warman. Ya. Semoga Aditya Warman ikut membaca. Iya. Jadi memang Om Ori ini sudah beranjak dewasa, guys. Ya, insya Sudah Allah. beranjak dewasa. Contohnya waktu aku mulai membaca ini ya, cerpen pertama Buah Tangan Ayah. Baru halaman pertama aku sudah ngebatin gitu, Om ini mateng banget. Tapi apakah kematangan sebuah karya itu disebabkan oleh atau salah satunya dilatar belakangi oleh kehidupan pribadi penulisnya, Om? Kalau saya saya juga nggak terlalu dibilang pembaca ya. Paling dalam setahun itu namatin 3 atau 5 buku palingan. Itu pun cerpen atau apa. Aku nggak baca novel masalahnya. Jarang baca novel. Makanya novel bercandra itu paling aku baca setengah-setengah palingan. Kayak Malik Elsa itu ada aku baca setengah. Setengah kalimat. Ya, karena aku nggak betah baca novel yang panjang-panjang itu. Aku lebih suka baca ini selesai sekali duduk, lebih suka kayak gitu. Makanya aku lebih milih ke cerpen. Kalau ke puisi kan lebih rumit kan? Ya betul. Atau setidaknya novela lah yang tipis. Novela gitu. Boleh lah. 2 kali baca atau 3 kali baca kan. Jadi apakah kematangan sebuah karya itu dipengaruhi oleh kehidupan pribadi seorang penulis? Proses Bisa. dia hidup dari tahun ke tahun gitu. Iya, kematangan. Ya saya merasa ini belum matang sih sebenarnya, tapi Ica udah merasa matang ya oke lah. Saya bahas matangnya. Ya, yang saya rasakan, yang saya pribadi rasakan ya. Itu baru ini halaman pertama. Aku nggak tahu ya kalau halaman berikutnya. Yang jadi saya gimana, rasakan Om? itu sekarang saya lebih luas untuk menulis karena udah banyak pengalaman hidup lah. Ya kalau misalnya tentang beristri atau berkeluarga udah ada pengalaman itu. Jadi lebih kuat saya merasakan daripada misalnya penulis muda yang bercerita tentang keluarga, yang memposisikan sebagai suami misalnya kan agak susah karena Hanya dia masuk ke situ. membayang-bayangkan gitu ya. Ini ya udah lebih itulah. Udah lebih kuat lah saya merasakan hal itu. Jadi untuk menuliskan lebih mudah cari diksinya. Ya. Lebih ke situ. Karena berangkatnya dari pengalaman pribadi walaupun yang ditulis ini fiksi gitu ya. ya. Tapi belum tentu fiksi. Ini bisa jadi ada fiksi lah, kebenaran kayaknya. di dalamnya gitu. Ada beberapa yang benar, tapi ya beberapa memang yang ada benar. bumbu fiksinya lah. Ya. Nggak mungkin sebenar-benarnya itu kebenaran milik Tuhan kan, Ya. bukan milik penulis. Enggak, penulis Rory ini selalu benar. Insya Allah. Rory Maidi Rusdi selalu benar. Insya Allah. Mendekati Nabi sebenarnya. Enggak ya? Alaihissalam ya. Kata Ucok itu radhiyallahu anhu katanya. Iya. Santai guys. Santai guys. Oke. Jadi, coba kita ambil satu judul ya, Om. Gunung Padang Menyimpan Sunyi. Gunung Padang menyimpan sunyi. Kenapa gunung di Padang disebut bukit, bukit disebut gunung? Itulah hebatnya orang Padang. Orang Padang itu kelebihannya di situ. Ya, apa kehebatan orang Padang? Metaforanya hidup di sini. Ya, pendahulu kita juga kayak gitu kan. Mereka menyimpan banyak misteri itu di kata-kata. Makanya jarang kita menemukan manuskrip yang agak tua di bawah. Berapa di bawah 1000-an lah. Jarang karena orang Minang dari dulu jarang nulis, mereka memang menyimpan di kata-kata kebanyakan. Ya. Tradisi tutur. Tradisi tuturnya lebih kuat daripada tradisi tulisnya. Keren. Jadi sebenarnya bener nggak sih kalau misalnya orang-orang di Padang itu suka mencemeh? Misal ada penyair atau penulis yang mereka nggak pernah hidup di Minangkabau, terus tiba-tiba mereka membuat sebuah karya, terus orang-orang Padang tuh akan gini doang karena orang-orang Padang sudah terbiasa dengan metafora dan apa yang dihasilkan oleh orang-orang di luar sana itu nggak seberapa gitu. Bener nggak sih statement aku barusan? Saya pribadi bilang benar sih karena saya lahir dari hal-hal seperti itu. Dulu di awal-awal tahun 2008, 2010 itu ya emang kayak gitu kehidupan sastra di Padang yang saya rasakan. Dulu ada pertentangan tuh sastrawan Unan, sastrawan UNP, ada sastrawan yang kecil-kecil kayak Stekip Arif tuh. Tapi sekarang udah rata kan, udah tapi sama. Om Arif punya penerbitan yang menerbitkan buku ini, Purata Publishing. Ini kan baru. Ya. Dulu dia kecil itu. Enggak guys, sebenarnya Purata Publishing itu selain ada Om Arif juga ada Om Ori. Nah, Purata ini
penerbit yang paling hebat menurut saya. Karena 2 buku saya terbitnya di sini. Iya, karena itu dia hebat gitu. Iyalah coba. Jadi standar sastra di Sumbar itu memang setinggi itu. Iya, setinggi sastra Om Arif tadi. Kalau bagi saya. Oke. Oke. Tapi ada yang belum terjawab Om soal metafora itu. Apakah memang sudah mendarah daging di tubuh? Ya mungkin itu udah DNA kayaknya. Sudah Mbak Eca. DNA. Mbak Eca yang datang ke Padang beberapa bulan ini kan merasakan hal-hal seperti itu. Iya, merasakan dicemeh oleh banyak orang. Sekarang udah paham kan, udah mulai paham bahasa Padang kan. Iya. Ya sebenarnya bukan cemeh sih. Mereka caranya untuk mengangkat kita itu seperti itu. Mengapresiasi gitu. Coba dulu ditempa dulu gitu. Ditempa dulu. Kuat nggak nih? Kalau yang nggak kuat ya hilang. Teman-teman tahu Tan Malaka, nah itulah terbentur. Gitu. Kalau aku terbentur gila. Jadi gitu, kalau nggak kuat akan gila memang, makanya penghuni rumah sakit jiwa di Sumbar itu sebagian besar laki-laki. Iya, laki-laki kalau di Padang laki-laki. Karena laki-laki tidak bercerita. Apakah betul laki-laki tidak bercerita? Ini laki-laki bercerita. Tuh, laki-laki bercerita. Tapi berceritanya bentuk ini. Ya. Berarti yang orang yang jalan-jalan itu, yang gila-gila di apa itu laki-laki yang gila itu, mereka nggak bisa nulis kayaknya. Iya, kayaknya gitu. Mereka nggak bisa ngetik pakai laptop kayaknya. Iya. Nantilah kita ajarin dia. Nantilah kita bikin training ya untuk ODGJ gitu. Nanti aku pasti orang dalam bikin jenggot ya. Itu. Oke, Om Mori, masih tentang Gunung Padang. Ya, Gunung Padang menyimpan sunyi tadi. Iya, ini tuh apa? Soal apa itu, sebenarnya Gunung Padang menyimpan sunyi? Ceritanya di sana itu sebenarnya tentang kubur Senurbaya. Kubur Senurbaya. Saya beberapa tahun ini konsen membaca itu. Ada beberapa hal yang agak itu di sana sebenarnya yang saya tulis agak kontroversial lah. Kenapa kontroversial? Bagian mana Ada yang kontroversial? bagian di situ Datuk Padang 8 Suku itu mengatakan Senurbaya itu ada. Bagi kami Senurbaya itu ada. Tidak seperti novelnya Mara Rusli. Itu yang agak kontroversial saya tulis di sana. Kalau nanti bacalah. Karena sebenarnya Marah Rusli itu bukunya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Balai Pustaka ya. Dan Balai Pustaka pada waktu itu adalah perpanjangan tangan dari Hindia Belanda. Iya. Hindia Belanda lah. Jadi ada unsur-unsur politis di situ sehingga Om Ori menulis cerpen ini Gunung Padang menyimpan sunyi untuk menyodorkan narasi baru. Ya, ada narasi gitu. baru tentang Senurbaya. Selama ini kan kota ini melabeli Senurbaya itu hanya untuk kepentingan politis mereka, gitu, bikin festival, bikin ini dengan nama Senurbaya, bikin jembatan, entah kapan lah. Senurbaya itu bikin jembatan di sana. Ya, jadi Om Ori ketika menulis ini atau ketika dalam proses perenungan sebelum menghasilkan cerpen ini, apakah ziarah dulu ke makamnya Siti Nurbaya di Gunung Padang? Saya baru 2 kali ke sana, ke makam Siti Nurbaya. Kapan tuh Om? Udah beberapa tahun yang lalu sih, udah 5 tahun yang lalu lah. Itu cukup memenatkan lah, naik ke atas itu. Sakit pinggang kita. Jauh masalahnya, udah naik, turun lagi kan. Dia kuburnya kan di pinggiran itu. Di agak ke lereng itu, ke dalam lekuk, ada lekuk batu besar itu. Dan sempit, agak-agak sempit. Agak sempit, dan itu dicoret-coret kan. Ada mural-muralnya. Iya, ada vandal-vandalnya. Kuburan ada vandalnya kan aneh. Iya. Dan itu kuburan itu sampai sekarang kan belum ada fake-nya. Ini kubur Senurbaya atau enggaknya. Iya. Karena masih simpang siur kan? Masih simpang siur dan bisa menjadi pertanyaan juga gitu, sebuah makam gitu, apakah itu bisa disebut satu situs yang sakral dan apakah sakral itu gitu? Iya. Siapa yang memberi kata sakral itu? Ayah saya kan nulis nggak sampai ke sana. Nggak, Rusli ini kan ayah saya. Iya. Tapi yang marah nih nggak. Karena yang marah-marah bukan Rusli. Bukan Rusli. Rusli itu lucu orangnya. Kalau Rusli ayah saya. Iya, makanya menghasilkan Rory Aryoka gitu. Sorry, Rory Maidi Rusji. Tapi Instagramnya Rory Aroka ya. Rory Aroka, sorry. Ya. Oke, judul berikutnya. Apa lagi? Senyum Pencuri TV. Senyum Pencuri TV ini. Senyum Pencuri TV. Sebenarnya bagi saya nih agak nggak berasa, ini lebih ke itu. Dulu saya nulisnya mencoba mencoba pakai treatmentnya AS Laksana yang dari 3 kata itu. Ya, saya pakai wanita, TV, sama waktu itu buku kalau nggak salah. Jadi 3 kata ini yang bermain di itu, di dalam cerpen itu sebenarnya. Kalau untuk rasanya bagi pribadi saya nggak apa, karena dulu saya mencoba-coba treatment penulis-penulis hebat itu
dengan gaya-gaya mereka ternyata memang bisa, memang mudah. Cuma yang saya rasakan itu saya nggak mendapatkan feel saya di situ. Oh, karena nggak berangkat dari pengalaman pribadi? Karena nggak Oke, ada oke. pengalaman pribadi, nggak ada saya lebih banyak melihat Kak Ica. Banyak mengobservasi. Banyak lebih ke observasi melihat daripada membaca. Jadi buku ini sebenarnya kebanyakan dari hasil observasi pribadi Om Ori. Kebanyakan melihat ya. Lihat, Oke. mendengar, Melihat, mendengar, dan merasakan saya di merasakan. rumah sama istri saya. Oke, pikiran saya jadi kemana-mana ini. Jadi ternyata Om Ori ini walaupun suka bercanda kayaknya nggak pernah bisa serius gitu, tapi sebenarnya orangnya kok sangat kontemplatif betul gitu Om Ori. Kalau bagi saya ya bercanda itulah yang paling serius. Karena ya kita harus memaknai setiap candaan-candaan itu gitu. Ya, Tidak semua candaan itu receh dan nggak ada arti. Banyak candaan-candaan di Minang pun kayak gitu biasanya. Ya. Kayak otalapau misalnya, mereka kan bercanda-canda aja, tapi pasti ada yang dibawanya pulang. Iya. Kayak cerita-cerita di kedai kopi, ada yang dibawa pulang, tapi diceritakan dengan santai, bercanda, sambil ketawa-tawa kayak gitu. Di lapau, di taplau, di halaman belakang Stefa. Ya di lapau Stefa, ya. Pucuk itu. Main domino itu. Oke. Om Ori dari sekian banyak kesibukannya ini banyak banget ya. Tentang penulis nih ada 2 halaman. Sebenarnya apa yang paling dinikmati gitu prosesnya dari sekian banyak kesibukan ini? Ya, memang dasar kesibukan saya ini nulis semuanya sebenarnya. Misalnya kayak film misalnya. Film kan diawali dari nulis juga. Nulis skenario, nulis naskah untuk film. Ya, dasarnya semuanya dinulis. Misalnya ya ini nulis juga, bikin film nulis juga, riset kan nulis juga. Membaca dan menulis ya guys. Membaca dan menulis ya. Berarti hal-hal lain itu marewai misalnya gitu di media, di bidang media, pemberitaan, terus perfilman. Itu berarti bukan sekedar produk sampingan ya Om Ori? Lebih ke ya kayak dibilang produk inti sih. Produk intinya saya jual baju. Ya. Tangkelek guys. Tangkelek guys. Ada di jalan apa? Ada di jalan Juanda. Jalan Juanda, Tangkelek. Kamu kalau pengen itu yang lebih intinya. keren, nah. Ini dibilang sampingan nggak juga. Karena saya nggak bisa nulis nyamping-nyamping. Saya pasti lurus. Nggak bisa nulis nyamping. Emangnya Om Ori ini kepiting? Nyamping-nyamping. Nyamping-nyamping. Santai ya? Ya, santai-santai guys. Jadi apa sebenarnya, itu kan tadi beberapa cerpen yang aku suka nih gitu, suka judulnya setidaknya gitu. Tapi untuk Om Ori sendiri sebagai seorang penulis gitu. Apanya? Cerpen yang paling disuka. Cerpen yang paling saya sukai. Cerpen yang jadi judul bukunya atau bahkan bukan sebenarnya? Kalau di pengalaman empirisnya memang yang di judulnya. Oh. Karena ini pengalaman empiris saya kebanyakan di dalamnya. Saya bertemu teman lama di kampung. Dia bercerita tentang kehidupan kampung, susahnya di kampung, dan dia nggak tahu susah saya gimana di rantau. Dia tahunya saya katanya kaya, enak, main-main aja kerjaannya. Dikira kerjanya bercanda ini katanya. Ya bagi sebagian teman-teman lama kan, mereka yang nggak terlalu kenal saya setelah tamat sekolah gitu. Karena di kuliah itu saya pedih hidup saya kayaknya. Bahkan sampai kini kayaknya. Sampai kini kayaknya pedih. Ya, itu makanya saya sering ketawa biar pedih itu lupa gitu. Iya. Jadi sebenarnya karena Om Ori ini banyak bercanda, saya kira nggak pernah bisa serius. Tapi di halaman pertama, cerpen pertamanya ini, oh ternyata Om Ori ini sangat menderita. Saya serius ketika sendiri kayaknya. Ya, kalau rame-rame ini nggak bisa serius saya, karena saya terpancing misal melihat senyum boy itu, saya mau langsung itu aja gitu. Ya, pengen nyakar aja gitu. Mau pengen nyakar aja langsung. Nah, pasti senyum-senyum nggak tahu sakit orang. Oh iya. Oke, Om Ori. Bagaimana dengan ini, Om Wahyu, Om Pandu, pengen nyakar juga? Ya, nih ODGJ nih. Orang dalam jangguan jambang. Garuk-garuk terus garuk-garuk. Ya, mau bercandaan terus kita. ODGJ banget. ODGJ itu. Oke, Om Ori, ayolah serius dikit. Ada unsur sejarah nggak di dalam ini? Ya. Ada. Kan biasanya itu nggak lepas dari beberapa itu cerpen ini sejarah. yang ada sejarah. Misalnya kayak itu Pendekar Mata Merah ada di sini. Itu juga cerpen yang udah keluar
beberapa tahun yang lalu di Haluan kalau nggak salah, koran Haluan. Tapi saya edit ulang. Lebih saya kuatkan unsur sejarahnya. Karena di situ saya membaca Pendekar Mata Merah ini yang di pesisir. Saya dapat itunya, dia bukan orang di sana. Dan saya membayangkan kalau dia itu dari kampung saya gitu. Datang ke sana jauh-jauh dan ya kita kan ada alasan sendiri-sendiri kenapa harus sampai ke sana. Misalnya saya kenapa sampai beristri ke sana padahal saya jauh di ujung sana gitu. Iya. Ya, Kenapa itulah. saya bisa sampai sini gitu padahal Saya mencoba mencari relasinya bisa masuk ke sana gitu. Ada tuh di cerpen Kampung Terakhir Pendekar Mata Merah judulnya. Jadi ada rasionalisasi. Menurut Om Ori, apakah betul sebuah karya sastra itu harus tepat juga logika sejarahnya? Kalau untuk sejarah ya, harus tepat. Kalau bagi saya tidak mau berbohong dengan sejarah. Setidaknya walaupun itu belum pasti, tapi saya akan menuliskan saya dapat dari ini, pasti saya bilang kayak gitu. Di tulisan selalu saya bilang kayak gitu. Seperti Siti Nurbaya tadi, saya masukkan di sana unsur dari Datuk Padang 8 Suku misalnya. Mereka menganggap Siti Nurbaya itu ada. Ya karena memang Datuk di sana menganggap itu. Siti Nurbaya itu sebuah sosok yang ya dulu memang pejuang perempuan seperti Mangkopoh misalnya, seperti apa. Jadi sebenarnya Siti Nurbaya ini seorang pejuang, bukan perempuan yang menye-menye aja gitu. Iya, iya. Karena kalau kita lihat di film atau novelnya itu agak kontradiktif kan. Ya, seolah-olah Siti Nurbaya ini orang yang lemah, nggak berpendirian dan hidupnya hanya berputar, fokusnya adalah di laki-laki gitu. Iya, padahal dia orang berada, orang kaya, orang apalah kan. Ya dia kemana-mana bawa kuda bendi waktu itu. Ya gelarnya Siti-nya aja itu gelar bangsawan di Padang. Ya, Siti itu gelar bangsawan guys. Gitu. Bukan sembarang orang pakai nama Siti di Padang di tahun itu ya. Sekarang kan udah mulai kuno nih nama Siti nih. Jadi beda ya dengan di Jawa, Siti mungkin hanya tempelan aja. Tempelan aja. Gitu. Kayak di Jawa ada Raden Ajeng kayak gitu ya. Kan nama apa itu kan? Ya itu gelar kebangsawanan. RA tuh ya. Iya. Raditya. Gitu kan. Itu joknya siapa? Raditya Aldo. Joknya Dodit ya. Halo Om Dodit. Oke. Jadi Om Ori, kenapa orang harus membaca buku ini? Kalau teman-teman memang suka meneliti atau melihat kehidupan urban secara gamblang, secara apa, beli buku ini. Ada beberapa banyak fakta-fakta baru yang dihadirkan di sini untuk kehidupan dunia urban. Ya. Kalau teman-teman pikir perantau itu hidupnya enak-enak aja, salah besar. Ini dia. Di sini ada sakitnya perantau itu, bagaimana dia susah buang air, susah makan. Ya, dan orang kampung tak peduli itu. Bahkan sampai operasi ambeien. Ya. Mereka pikir itu pulang harus traktir teman minum, traktir teman ngopi. Mereka nggak tahu yang dibawa pulang itu hasil utang kur misalnya di bank. Dikira perantau itu ATM berjalan aja gitu. Ya kebanyakan kayak gitulah. Iya, oke. Jadi teman-teman bisa menghubungi Purata Publishing, ada di Instagram atau di Instagram. Masih ada 1 hari lagi. Satu hari lagi pre-ordernya. Ya, masa prapesannya masih dibuka sampai besok. Di sini ya. Di Steva, bisa didapatkan di Steva juga. Toko buku Steva ada di Padang. Nanggalo, Padang, Sumatera Barat. Ya. Oke, terima kasih. Steva Jaya. Steva Jaya, Steva Cahaya Asia. Steva Pelindung Asia. Steva Pak Teba. Semangat. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Si Teba Berpuisi. Terima kasih Om Ori. Terima kasih. Aku Ica. Kak Ica. Dadah. Sampai jumpa guys.